Puan Maharani, Sumatera Barat, dan Pancasila. Ucapan Puan Maharani tanggal 2 September 2020 pada saat berpidato dalam acara pengumuman pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2020 di Sumatera Barat menuai polemik, hingga Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minangkabau atau PPM di Jakarta, David, mengadukan persoalan tersebut ke Bareskrim Polri. Meskipun pada akhirnya ditolak oleh Polri karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang patut diadukan ke polisi untuk diproses. Ya, memang kalau menurut saya sih, perkara tersebut terlalu sepele sehingga tidak memenuhi syarat jika harus ditangani oleh polisi. Kemudian karena itu, maka David lanjut melaporkan Puan ke MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Yang dipersoalkan adalah ucapan Puan Maharani yang mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Titik perkaranya adalah di kata semoga. Dengan kata semoga, berarti Puan menyimpulkan bahwa Sumatera Barat sekarang ini dapat dikatakan belum benar-benar mendukung atau tepatnya belum mengamalkan Pancasila dengan baik. Puan Maharani sendiri dapat dikatakan orang Minangkabau karena ibu dan kedua orang tua ibunya adalah orang Minangkabau. Ibu dari bapaknya juga orang Minangkabau. Puan itu sebenarnya menyayangkan atau prihatin dengan perilaku kaumnya sendiri, yaitu kaum Muslim Minangkabau di Sumatera Barat pada umumnya. Boleh dikatakan kurang Pancasilais. Puan mengetahui banyak hal yang terjadi di Sumatera Barat. Salah satu contohnya adalah Sumatera Barat menolak jika Kitab Injil diterjemahkan dalam bahasa Minangkabau. Ade Armando dipecat dari adat Minang karena menyatakan bahwa keputusan gubernur yang tidak mengizinkan Kitab Injil berbahasa Minang itu mencerminkan keterbelakangan. Puan dan sebagian masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di luar Sumatera Barat, di Jakarta misalnya, prihatin dengan pemerintahan nagari, pemuka adat, dan kelompok-kelompok berpengaruh di Sumatera Barat yang boleh dikatakan menindas kaum non-muslim Sumatera Barat. Mereka merasa ada yang salah di provinsinya pada saat ini. Dengan dalih menegakkan prinsip dan adat yang bersendikan syariah, berlandaskan Al-Quran, banyak pemuka agama di Sumatera Barat yang mendiskreditkan hak umat Kristen untuk beribadah. Larangan demi larangan dilakukan. Pada tanggal 20 Desember 2015, Ninik Mamak di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, menyatakan kegiatan, perayaan, dan peribadatan non-muslim dilarang dilakukan di daerah itu karena bertentangan dengan adat Minangkabau. Hal tersebut mengesankan bahwa seolah-olah Al-Quran itu menindas dan memusuhi umat Kristen. Pada tanggal 23 Desember 2005, keluarlah surat pernyataan bersama dari Ormas Islam, pemuda Islam, dan tokoh masyarakat yang ditandatangani oleh MUI, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemuda Islam, KNPI, BKMI, dan Perti yang menolak terhadap segala bentuk ibadat umat Kristen, termasuk kebaktian mingguan dan peringatan Natal. Mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen, menolak pemakaman non-muslim. Hal tersebut masih dilakukan di Kecamatan Kamang Baru hingga saat ini. Sudah 15 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa Pemda setempat
membiarkan terjadi penindasan. Dan hal tersebut mungkin juga terjadi di banyak daerah di Sumatera Barat, sehingga pelarangan ibadah, perayaan Natal, pembangunan dan renovasi gereja tersebut mengesankan adanya intoleransi, seolah-olah tanah Sumatera Barat hanya untuk orang Islam. Hal ini tentu mencerminkan anti Pancasila. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa Padang termasuk 5 kota yang paling tidak toleran di Indonesia. Kita harus akui bahwa dahulu orang Minang banyak yang berjuang dalam proses mewujudkan Indonesia merdeka. Sebagaimana rakyat Aceh yang menyumbangkan pesawat Seulawah, maka dalam perjuangan melawan penjajah, rakyat Sumatera Barat pun telah bergotong royong membeli dan menyumbangkan pesawat terbang Afro Anson RI 003. Pesawat tersebut dikemudikan oleh Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi yang kemudian jatuh di perairan Singapura, di mana Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi telah diabadikan menjadi nama pelabuhan udara terkenal di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh pejuang RI yang berasal dari Sumatera Barat seperti Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Dan kita juga tahu bahwa ada 3 orang Minangkabau yang ikut dalam merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim. Namun dengan kenyataan yang sudah disebutkan tadi, kondisi Sumatera Barat saat ini mengalami perubahan, telah mengalami kemunduran dalam praktek pengamalan Pancasila. Atas persoalan yang sudah diuraikan tadi, yang saya beri judul Puan Maharani, Sumatera Barat, dan Pancasila, maka sebagai umat muslim yang baik, yang dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang protes dengan ucapan Puan Maharani adalah melakukan tabayun dengan Puan Maharani. Kemukakan alasan masing-masing untuk mencari titik temu yang bisa diakhiri dengan saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa permasalahan telah selesai, dan selanjutnya semua pihak harus berupaya mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Jika ditinjau dari sisi spiritual, maka agama itu sebenarnya harus bisa membawa para pemeluknya kepada perilaku yang baik, sabar, bijaksana, rukun, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, memaafkan, dan tahan banting. Bukan sebaliknya, intoleran. Tidak membesar-besarkan persoalan kecil, tetapi berupaya memperkecil persoalan besar agar mudah diselesaikan. Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini antara lain adalah pedoman untuk menghormati keyakinan lain. Sila ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Meskipun kita ini berbeda-beda keyakinan, tetapi merupakan satu keluarga yang hendaknya bisa rukun dan damai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah saran yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ketersinggungan masyarakat suku Minangkabau atas ucapan yang dilontarkan oleh Puan Maharani pada tanggal 2 September 2020 lalu pada acara pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada tahun 2020 di Sumatera Barat. Jika Anda tidak sependapat dengan saran-saran dalam video ini, tolong diabaikan saja dan lupakan. Demikian saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.